Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kematian adalah satu gerbang awal untuk menuju kehidupan di akhirat. Dan sebagai manusia, kita tidak akan mengetahui kapan waktu yang pasti kematian akan menjemput kita. Inilah salah satu rahasia besar yang menjadi bagian dari ujian hidup manusia. Namun akan terjadi satu hal yang pasti, yaitu terkait hal-hal yang akan Allah kirimkan untuk hambanya 1 tahun menjelang kematiannya. 1 tahun menjelang kematian seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat atau setan untuknya. Tugas dari masing-masing mereka adalah membimbing atau menyesatkan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian tanda apa saja yang akan dirasakan oleh seorang hamba ketika mereka disesatkan atau dibimbing 1 tahun menjelang tiba ajal atau kematiannya. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, informasi terkait tanda-tanda setahun menjelang kematian ini telah tercantum di dalam Musnad Ahmad yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dikutip oleh ahli tafsir kenamaan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka setahun sebelum kematiannya Allah menitahkan seorang malaikat untuk memberikan bimbingan kepada orang tersebut serta memberinya taufik, sehingga orang-orang pun akan berkata, fulan telah meninggal dalam keadaan terbaik. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat pahala amalnya, maka rohnya pun akan terasa sangat rindu. Pada saat itulah dia ingin bertemu dengan Allah dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka setahun sebelum kematiannya Allah akan membiarkan setan mendatangi orang itu, lalu disesatkannya dan diteror, sehingga orang-orang berkata, fulan meninggal dalam kondisi yang terburuk. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat azab yang akan menimpanya, hatinya sangat gelisah. Saat itulah dirinya enggan bertemu dengan Allah dan Allah pun enggan bertemu dengannya. Hadis tersebut juga disebutkan oleh Ibnu Tulun dalam At-Tahrir Al-Murasakh dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Ad-Dunya dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala atas kebaikan atau keburukan seseorang sebelum datangnya kematian turut disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi pada bab Al-Qadar dari Anas radhiyallahu anhu
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki kebaikan pada seseorang, maka dia mempekerjakannya. Lalu seseorang bertanya kepada beliau, bagaimana Allah mempekerjakannya wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberinya taufik ke arah amal soleh sebelum meninggal. Terkait dengan hadis ini, maka Imam At-Tirmizi mengatakan hadis tersebut sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah juga menyebutnya sahih, sebagaimana termuat dalam Sahih Al-Jami'. Dalam Sahih Al-Jami' juga disebutkan hadis yang serupa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka dia memberinya madu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksudnya dengan memberinya madu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah membukakan taufik baginya untuk beramal soleh menjelang matinya, sehingga orang-orang di sekelilingnya meridhoi dia. Sementara itu, bagi orang kafir, sebagaimana bersandar pada riwayat Ibnu Juraij dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang mukmin melihat para malaikat, mereka berkata kepadanya, maukah kamu kami kembalikan lagi ke dunia? Maka jawab si mukmin, ke negeri kesusahan dan kesedihan. Lalu dia katakan pula, teruskan menghadap kepada Allah. Adapun orang kafir, maka para malaikat berkata kepadanya, maukah kamu kami kembalikan lagi ke dunia? Maka orang kafir itu menjawab, ya, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal soleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat 100. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikianlah tanda-tanda yang akan mendatangi hamba-hamba pilihan Allah 1 tahun menjelang kematiannya. Semoga kita termasuk golongan orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.